Ya, teman-teman, saya akan jelaskan tentang BPJS PBI. Nah, memang penetapannya itu dari Kemensos. Jadi saya netapkan saat itu bulan Januari, saya baru berapa hari jadi menteri, dan kami belum menyentuh saat itu DTKS. Jadi untuk perbaikan DTKS kami belum menyentuh. Makanya kalau enggak salah itu Permensos nomor 1. Jadi itu pertama kali terbit karena ini untuk pelayanan kesehatan, enggak bisa ditunda karena itu kemudian kita keluarkan. Nah, teman-teman juga lihat selama proses itu kami terus melakukan perbaikan DTKS. Nah, kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI, saya juga diingatkan oleh KPK untuk perbaikannya dengan BPKP, untuk perbaikannya, dan kemudian kami melakukan perbaikan. Yang pertama, jadi yang bulan Januari itu periode Januari ya, Permensos nomor 1 itu penetapannya saat itu 96.788.880 ya, penetapan Permensos nomor 1 2021, jadi bulan Januari. Kuota nasional itu 96.800.000, jadi kuota nasional itu 96.800.000. Nah, kemudian setelah kita lakukan evaluasi terhadap data tadi, berangkatnya dari Permensos nomor 1 2021 yang 96.788.880 itu kita cek meninggal itu 434.835. Kemudian ganda, ada yang ganda 2.584.495. Kemudian mutasi, jadi mutasi itu pindah kelas. Dulunya dia menerima bantuan full, kemudian dia bisa karena perbaikan ekonomi dia berpindah ke kelas 3, kelas 2. Mungkin juga ada yang kelas 1. Sehingga kurang lebih yang mutasi itu yang berpindah itu 833.624. Kemudian ada yang non DTKS. Non DTKS tidak padan dengan data Dukcapil. Jadi bukan DTKS, kemudian tidak padan Dukcapil. Itu ada kurang lebih 5.882.243. Nah, ini diusulkan untuk dihapus. Sesuai Permensos yang baru kita hapus. Nah, yang tadi yang tidak padan Dukcapil itu kita kembalikan ke daerah. Nanti kalau dia padan Dukcapil dia bisa mengusulkan. Kita kembalikan ke daerah. Jadi daerah harus melakukan perbaikan karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 bahwa data fakir miskin itu dari daerah. Oke. Kemudian non DTKS, jadi non DTKS padan dengan Dukcapil itu 11.677.817. Ini daerah harus memastikan, terus kemudian ada di daerah yang memang ada kita buat perkecualian itu di Papua Barat. Ada 2 daerah karena dia yang perekamannya masih rendah. Jadi kalau perekamannya masih rendah kan kita khawatir itu ada kurang lebih 955.521.
Papua dan Papua Barat. Totalnya itu 12.633.338 itu kita kembalikan ke daerah karena dia non DTKS tapi udah padan, cuman kita dicek kemiskinannya, status kemiskinannya, nanti dia bisa mengusulkan lagi kembali seperti DTKS. Kita akan evaluasi tiap bulan data ini karena nanti khawatirnya udah meninggal dan sebagainya. Nah, dari situ kan tadi ada kuota nasional yang 96.800.000, kemudian penetapan yang September itu dari DTKS 74.420.345, yang non DTKS yang harus diverifikasi daerah itu 12.633.338, itu harus diverifikasi daerah. Nah, masih ada sisa kuota 9.746.317. Nah, ini nanti bisa diusulkan oleh daerah untuk perbaikannya. Migrasi dari PBI banyak yang kemarin pada waktu COVID daerah itu mengusulkan karena dia nggak mampu bayar. Jadi dari daerah dulu dapat PBI dia, tapi diusulkan kepada pemerintah pusat karena dia nggak mampu. Daerah bisa mengusulkan lewat itu. Kemudian atau yang 9 juta itu diisi oleh usulan baru dari daerah. Dan bayi baru lahir dari ibu PBI. Jadi yang bayi dari ibu PBI maka dia harus kita tampung dimasukkan PBI. Kemudian sesuai dengan peraturan presiden maka pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka itu juga akan kita masukkan di kuota tadi. Kemudian korban bencana seperti itu. Jadi seperti itu yang kita datanya. Nanti kalau bingung tak kasih anu aja ya, catatan aja ya. Ya power-powernya tak kasihkan nanti. Ya, nanti tak kasihkan aja. Ya. Sudah. Ya, silakan. Saya Fajar dari Tempo, Bu. Tadi kan yang dikasih ke Pemda itu kan 12,6 juta gitu ya. Kembali ya. Karena dia ulang. tidak padan dengan DTKS ya. Kalau yang udah padan DTKS kan langsung dimasukkan. 74,7 juta tadi ya. Nah, tadi kan juga disinggung 5 juta gitu, Bu ya. Yang akan tidak padan dengan Dukcapil. Yang nah itu maksudnya tidak padan dengan Dukcapil itu apa? Nggak ada di data kependudukan. Fiktif gitu atau gimana jatuhnya? Nggak tahu, aku nggak ngomong fiktif loh ya. Maksudnya kenapa 5 juta? Nggak tahu karena itu kan data lama yang kita juga nggak tahu. Nanti daerah ngecek lagi gitu. Ya. Mungkin dia bagian dari 1% daerah yang belum ke data, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu kita kembalikan ke daerah untuk daerah ngecek lagi keberadaan penduduknya itu, gitu. Nanti kita kasihkan ini ya. Ya. 9 juta betul. 9,7 ya, Bu? Enggak. Ini sisa kuota. Yang verifikasi itu 12.633.338. Itu harus diverifikasi oleh daerah. Gitu. Bukan tidak bakal, ini kosong malahan, belum. Bisa diusulkan oleh daerah. Jadi daerah bisa mengusulkan, kan tadi saya sudah sampaikan, daerah itu banyak mengusulkan karena dia nggak punya
uang untuk membayari, dulu dibayar oleh daerah, tapi daerah begitu pandemi nggak punya uang, dia minta ke pemerintah pusat untuk bayari gitu, yang PBI ini. Nah itu boleh ngusulkan, boleh dia ngusulkan baru dari kuota ini 9.746.000. Ada daerah yang sudah ngusulkan, tapi nanti harus padan dengan DTKS, harus padan dengan kependudukan, itu nanti kita masukkan. Kemudian bayi yang baru lahir dari ibunya PBI, maka bayinya masuk di PBI juga. Kemudian pekerja ini sesuai dengan apa namanya, Kepres nomor berapa ya yang itu, yang PHK. Ya sebentar, pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka dia bisa masuk di BPJS PBI, begitu. Kemudian yang berikutnya korban bencana, itu bisa pakai kuota 9 juta tadi, 746.000 itu, sekian. Kita juga akan cek, contohnya waktu DTKS itu ada 18 juta yang kita kembalikan ke daerah, tapi ternyata daerah tidak bisa sepenuhnya memperbaiki itu, data itu, sehingga kalau nggak salah hanya tertampung 12 ya, sekitar 12 juta. Jadi sisanya itu yang kemudian kita masukkan ke usulan-usulan baru dari daerah. Oke. Ya. Kalau anggarannya berapa tuh Bu yang dari 2001? Waduh, aku kalau anggaran enggak tahu ya, itu di Kemenkes ya. Aku enggak tahu apa namanya. Iya. Bu, aku boleh tanya? Iya. Ya, aku soalnya Kompas. Semalam aku dapat dari Pak Timbul BPJS Watch ya. Maka saya tanya ke Pak Hasim tadi malam. Kalau kalimatnya mengatakan ada 9 juta orang miskin dikeluarkan, tapi bahasa Ibu tadi kan beda kan? Bukan. Jadi saya ingin Ibu klarifikasi supaya ini menjadi terang, clear, dan supaya tidak menjadi... Ya enggak perlu diklarifikasi, wong jelas kok datanya. Kemudian tadi Bu, kalau ini ada permintaan Bu, tolong katanya dicabut itu, menurut Ibu gimana sih? Itu apa? saya. Permintaan apa? Dari BPJS Watch minta Kemensos ini dianggapkan katanya bertentangan dengan aturan pemerintah yang mematuhi setiap orang berhak mendapat jaminan sosial. Nah, kira-kira kalau ada usulan Bu, ini direvisi atau... Ya kalau meninggal tak masukkan itu ya salah aku malah. Ya, oke. Jadi ini tadi kan meninggal, yang keluar itu meninggal. Terus ganda lah, kalau ganda tak masukkan itu ya aku salah, ngapain? Aku yang kepegang nanti. Ya, terus habis itu ada yang mutasi. Nah, dia sudah bisa bayar sendiri, terus tetap dimasukkan itu kan ya salah. Dan data kita loh nggak genap. Kalau aku ngawur kan 9 juta, 3 juta, itu kan enggak. Angkaku ini kan angka ini gitu loh, karena memang kita scanning gitu. Iya. Begitu ya. Jadi pertanyaan bagaimana memastikan daerah ini betul-betul melakukan apa ya Bu, mengajukan kembali tadi supaya ya makanya nanti kita akan buat edaran ke daerah untuk dia mengusulkan yang baru. Meskipun kami sebetulnya sudah punya apa namanya ruang daerah itu mengusulkan baru. Kemarin sempat kita tutup karena bukan apa-apa, karena kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki. Tapi sekarang udah kita buka lagi, mereka bisa mengusulkan. Ya. Mekanismenya. Ya ini 9 juta ini, yang kan nggak bisa aku ngomong kan daerah lah yang ngerti tentang kondisi itu, karena ini nama, bukan orang miskin sekian persen, bukan beda. Orang miskin misalkan 6%, lah kalau 6,25%, 0,2-nya 5-nya tuh gimana? Ya kan? Jadi seperti itu. Perpres nomor 64 tahun 2020. Jadi pekerja yang 6 bulan setelah PHK tidak dapat pekerjaannya, maka dia bisa masuk di BPJS PBI. Ya.
berapa sih Bu jumlah daerah, selama ini kan PBI dibayar oleh pemerintah, kemudian ada yang daerah yang membayarkan juga seperti tadi Ibu bilang. Kalau boleh tahu berapa sih Bu daerah yang membayarkan Ada PBI sih ini? datanya, cuman aku cari dulu ya, aku enggak siap data ini, nanti biar ada. Kita hanya dia ngusulkan pindah. Yang kita punya daerah ngusulkan pindah dari PBI daerah ke PBI pusat, yang kita punya itu. Ya, tidak, maksudnya tidak, yang dikatakan itu kami nggak punya. Ya, daerah-daerah mana saja yang menyiapkan itu kan, maksudnya itu kami nggak punya. Tapi kalau daerah yang mengusulkan, dia nggak mampu bayar, dia mengusulkan dari daerah mutasi ke pusat, kami punya. Ada kami punya. Nanti saya siapkan. Oke. Selamat siang Ibu, saya Mia dari Jawa Pos. Ibu menekankan kembali Bu, ini kan masalah data dan daerah selalu berulang gitu loh Bu, nggak selesai-selesai dari dulu gitu. Nah kira-kira ada solusi lain tidak ya Bu? Maksudnya agar pemerintah pusat mungkin lebih tegas lagi gitu, karena apalagi masa pandemi gini alasannya kan tidak ada anggaran dan sebagainya. Akhirnya ya sepertinya data-data lama saja yang kembali diajukan gitu Bu, nggak benar-benar terjun ke lapangan untuk ngecek by name by address-nya untuk warga miskinnya. Yang kedua untuk mekanisme tadi Bu, untuk yang mereka yang ter-PHK jumlahnya kan juga cukup besar Bu. Ini seperti apa ya Bu koordinasinya, baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah maksudnya ketika kita gitu ter-PHK bisa langsung mengajukan sendiri atau seperti apa Bu? Dan itu selama berapa lama nih Bu? Kadang kan kita lupa nih ya Bu, maksudnya udah dapat kerjaan, lupa yang untuk BPJS-nya masih masuk PBI gitu. Terima kasih. Iya, kita sudah pernah lakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pak Sohadi mungkin bisa jelaskan. Sini Pak. Ya, dari Kemenko PMK itu sudah akan menyatukan data dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sumber data itu bisa dari BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira itu. Kira-kira. Sebetulnya saya mendebat kalau daerah tidak seperti itu. Nanti marah dia. Sekarang DTKS itu bagus sekarang. Bagus, mereka benar-benar turun gitu. Dan mereka memperbaiki hari ini sudah sampai 20 juta. Jadi mereka juga bekerja. Mereka bekerja kok. Ya kalau berat memang ya ada yang wilayahnya jauh begitu, memang dia ya kita harus itulah. Tapi mereka bekerja. Yang perbaikannya di DTKS kurang dari 25% itu hanya belasan. Dari 514 kota kabupaten di Indonesia. Jadi mereka bekerja. Dan kalau yang berulang kami baru nanganin ini. Kami sudah nanganin DTKS-nya, insya Allah sekarang sudah jalan. Sekarang kita mau nanganin PBI, DTKS ini. Kalau ini realisasi terwujud pasti dia semangat. Kayak yang kejadian DTKS dulu kan saya juga nggak tahu dulu, tapi rasanya dulu mereka juga ogah-ogahan. Tapi begitu ternyata mereka kemudian kita perbaiki, ternyata kemudian kita kembalikan, benar mereka dapat, mereka juga semangat kok. Iya, jadi kan kalau untuk warganya saya pikir mereka juga semangat. Sebenarnya kan kuncinya kepastian ya Bu ya. Ya kan kepastian gitu, tidak ada yang terlewatkan. Ya memang sulit orang kita, saya pernah ada laporan itu kita harus datangi sampai 4 jam. 4 jam, 4 hari, sorry. 4 hari kita berjalan. Jadi kita datangi sampai 4 hari, 4 jam lah gampang. Ya 4 hari kita harus jalani. Jalannya, waduh apa namanya, makanya saya kerjasama dengan off-road itu. Ya, begitu. Ada yang lain ya? Tidak ada, silakan. Bu, 2 pertanyaan lagi Bu terakhir. Ini kan artinya kan ada perbaikan gitu, ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang dicek ulang gitu. Nah, Ibu melihat ini akan mengurangi beban anggaran untuk dari pemerintah pusat untuk PBI nggak Bu? Itu yang pertama. Untuk yang setelah ini ya, setelah terbitnya Kemensos yang 92 ini, itu yang pertama.
Yang kedua berarti bisa dipastikan ya Bu, kalau ini lebih akurat gitu, atau tidak ada kekhawatiran kalau orang miskin tidak akan kena dapat PBI gitu. Ya, yang pertama yang saya jawab, jadi memang daerah memang harus mengusulkan. Jadi daerah, kenapa? Kemarin beberapa kali case-nya DTKS Bank menyampaikan double. Setelah kita cek ternyata nggak ada double. Jadi jadi artinya bahwa evaluasi data kami insya Allah bagus. Sudah bagus beberapa kali, akhirnya kita bisa patahkan semua case dengan baik dengan bank maupun dengan PT Pos, katanya double, ternyata dia satu alamat. Nah kalau rumahnya satu, alamatnya satu, kemudian tapi dia beda kakak, beda orang, beda keluarga, ya dia memang miskin. Kalau kaya dia kan beli rumah sendiri, seperti itu. Nah, jadi daerah memang harus memastikan. Dan alhamdulillah daerah bagus responnya. Mereka kalau sekarang ini kalau misalkan kesulitan, nggak bisa gitu, mereka minta bantuan kita. Dan kita sebar staf kita, ada beberapa yang kita juga minta bantuan dari perguruan tinggi untuk mahasiswanya, mereka bantu perbaikan data. Di mana ya itu? Di Papua. Itu kita minta bantuan. Tapi staf kita juga ada yang di sana. Di Kalimantan juga ada. Jadi banyak daerah yang mereka bagaimana cara memperbaikinya supaya betul. Karena sekarang kan kita harus padan dengan kependudukan. Sekarang bukan hanya NIK kita padankan. Jadi sekarang kita juga ngomong keluarga. Karena ternyata misalkan kita bantu pengurusnya, istrinya misalkan. Ternyata suaminya bisa PNS atau suaminya juga yang lain, bahkan menteri. Nah, karena itu sekarang kita tes di kakaknya gitu. Juga kakaknya, sehingga kita akan tahu pengurus di situ itu dapat apa enggak gitu. Jadi keluarga pohon keluarga. Pohon family tree-nya itu kita bisa tahu gitu. Tapi beban anggaran itu bisa kelihatan. Kalau beban, kalau datanya benar, ya pasti kemudian menjadi efektif. Saya tidak ngomong turun, nggak tahu soalnya jumlahnya berapa. Tapi efektif gitu. Karena menurut saya kita nggak bisa ngomong misalkan 1000 banding 500 besaran mana. Karena itu tergantung menurut saya tergantung pembayaran klaim ya. Tergantung penyakitnya ya. Mestinya begitu ya, tapi saya nggak tahu. Mohon maaf saya tidak berani komentar ini karena saya nggak tahu. Tapi bahwa kuota 96.800.000 itu masih belum terpenuhi 9 juta sekian. Nah itu nanti kita akan tarik dari usulan daerah yang perbaikan, yang pengusulan ke PBI, yang sudah padan dengan kependudukan dan DTKS, begitu. Iya, kapan saja, karena kita harus tiap bulan sekarang. Dengan data udah bersih ini kita harus tiap bulan, karena nanti kalau ada laporan meninggal kan kita harus review gitu. Ya. Ya nanti kan kalau dia tidak bisa update sekarang, bulan ini berarti bulan depan bisa ditampung, kayak gitu-gitu. Ya. Tanggal 12 kita memperbaikinya setiap sampai dengan tanggal 12. Daerah sudah tahu itu. Iya, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 daerah itu memperbaiki. Nah, minggu ketiga kita untuk buat kita SK saya dan kemudian minggu berikutnya itu proses penyaluran kalau di bansos. Gitu ya. Enggak, belum. Iya, tapi belum terima. Belum, dia nggak mau.
ketahuan gitu. Pokoknya ketahuan lah. Senangannya. Mau nyelamatin uang negara juga. Tapi tidak ngomong berkurang apa enggak ya, cuma kita mau nyelamatin uang negara. Gitu ya. Ada yang lain? Maaf, apa? Tata, sebelum beda tanya sama teman-teman. Yang Sepakat. cukup apa? Cukup? Cukup. Ya, cukup. Ya, oke. Oke, Terus. Melani lewat sini, Mel. Bu Menteri, Kau. Ini Mel. izin saya Bu dari Kompas TV. Oh iya. Beda Mana, gimana? isu Bu, mohon maaf. Iya. Di Tangerang itu Bu ada bayi atau pensiunan itu menjadi manusia silver itu seperti apa sih Bu tanggapannya Bu? Jadi sorry ya, ini apa namanya? Ada yang saya juga harus rahasiakan karena sebenarnya kalau lihat sejarahnya kasihan ini. Tapi sekarang sudah ada di balik kami si anak dan ibunya. Kenapa? Iya, ya pokoknya di balik kami. Nah nanti kita akan lakukan pemberdayaan untuk ibunya supaya ibunya tidak harus meninggalkan anaknya satu, namun dia bisa berusaha. Ya, dia bisa berusaha. Kami kan punya sentra-sentra banyak. Dia bisa usaha di situ tanpa harus meninggalkan babynya yang selama ini dititip-titipkan, karena dia harus bekerja ya sebagai pengemis lah ya. Nah kita nggak mau itu. Ibunya ditampung di balai, nanti dia bekerja di balai, kita akan siapkan pekerjaan untuk ibunya sehingga dia nggak perlu ninggalkan atau nitipkan bayinya, begitu, ya. Apa, Mel? Loh sudah, tadi aku udah cerita. Jadi ya nanti ini sekarang kita lagi kumpulkan semua. Jadi tim kita itu juga kemarin di bawah jembatan itu ada lagi. Itu kita ambil di balai lagi, kita bawa ke balai lagi. Kita nyelesaikan satu-satu, ada yang tidak mau. Terus kalau tidak mau mereka tempat tinggalnya di mana. Kita nyelesaikan satu-satu. Jadi kita ambil malam juga tim saya turun untuk manusia gerobak itu. Jadi manusia gerobak itu juga itu ada, kalau nggak salah sudah kerja di sini tuh, ada manusia, tapi masih anak-anak, belum keluarga. Dia udah kerja di sini kalau nggak salah, kalau nggak di balai ya. 2 anak, dulunya juga manusia silver dia. Terus kita tawari bagaimana kalau kamu bekerja begini-begini, mau dia. Akhirnya kita pekerjakan. Ya. Ya, apalagi? Ya. Ada lagi, Mbak? Oh, silakan, Mbak. Ya, nama saya Alicia, saya dari iNews, Bu. Ya, kan diketahui BPNT itu sebesar Rp200.000. Cuman saya dapat kabar bahwa ada masyarakat di Bogor yang mendapatkan sembakonya itu tidak sesuai dengan harganya. Jadi ada yang mendapatkan cuma 5 item, ada yang 9 item. Nah, kira-kira langkah ke depannya untuk menyiasati hal tersebut bagaimana? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, dan itu bukan hanya di Bogor, banyak sekali case seperti itu. Nah, karena itu ke depan nanti insya Allah bulan ini Oktober ya. Oktober itu kita akan uji coba. Jadi nanti enggak perlu pakai kartu. Dia bisa gunakan handphonenya kalau dia punya, meskipun handphonenya jadul, meskipun ya handphone smartphone juga dan bisa KTP. Jadi KTP dan bisa biometrik. Jadi bawa aja, saya mau belanja. Dari sini, terus difoto, dia kan kita sudah punya datanya, biometriknya. Dia bisa. Nah, bisa untuk belanja sudah. Dan itu di mana saja. Semua akan menjadi e-warung. Tapi nanti tidak bisa keluar untuk beli rokok, dan tidak bisa keluar untuk beli minuman keras. Dan nanti itu ada standar harganya. Kalau melebihi misalkan beras
lebih dari HET, harga eceran tertinggi, maka itu nggak akan keluar. Nah ini nanti Oktober insya Allah kita akan uji coba di beberapa 7 provinsi, terus kabupatennya ya 7 provinsi kita akan coba. Jadi nanti kalau misalkan saya punya usaha warung, saya mau ngikut program ini, dia tinggal download Kris, kami disiapkan softwarenya oleh BI Bank Indonesia, tinggal download, maka kemudian dia bisa melayani siapa yang datang ke situ, termasuk nanti untuk PKH. Jadi dia bisa belanjakan. Jadi saya datang, saya nggak bawa KTP, saya nggak punya handphone, dia bisa datang, difoto, kemudian keluar namanya, kemudian dia tinggal belanja, klik gitu, sehingga kita punya report, mereka belanja apa saja dan harganya berapa. Tapi nanti kalau melebihi dari harga HET, maka harga eceran tertinggi, maka tidak akan bisa keluar. Itu kita, penyelesaiannya, alternatif penyelesaiannya seperti itu. Gitu? Cukup. Terima kasih ya.